hari ini di tanggal dan bulan yang baru untuk kita beribadah kembali. Tidak terasa sepanjang tahun Tuhan Yesus Ebenezer sampai di sini, Tuhan menolong. Amin. Amin. Tuhan beserta dengan perjalanan kita. Tuhan beserta di setiap apapun yang kita alami. Hari ini kita mau berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan, melupakan segala masalah. Kita bernyanyi memuji nama Tuhan. Amin. Kita angkat pujian kita. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Haleluya Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Sekali lagi katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan. Mari kita semua, saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya, setiap waktu. Amin. Nyanyian pujian dan pengagungan. Amin. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Kepadamu biarlah manis kau dengar. Amin. Kau dengar
Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Beri salam satu dengan yang lain, katakan Tuhan Yesus memberkati. Allah sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul, amin, semua, yes, disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin, amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, yes. Apa yang tak pernah dilihat, amin, yang tidak pernah timbul, tak pernah didengar telinga, amin, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya, yes, bagi yang mengasihi, amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup, amin, melakukan segala perkara, dulu, sekarang, amin, dan selamanya. Haleluya. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan, Anak Allah, Yesus namanya. Amin. Saya katakan haleluya, saudara jawab 3 kali. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Amin. Oh, haleluya. Amin. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan,
Kita akan mendengarkan persembahan pujian. Untuk yang pertama dari pria-pria Pantai Costa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Juga mendengarkan persembahan pujian dari wanita-wanita Pantai Costa. Waktu dan tempat kami persilakan. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup.
Haleluya, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Nama Yesus yang menghibur hati Bapak, Ibu, dan saya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, bahkan kita akan masuk ke dalam perjamuan suci. Mari saya undang kita bangkit berdiri semua. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosa. Amin Yesus. Haleluya. Kekudusan-Mu melimpahku, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu, amin, mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah
angkat tangan kita katakan, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidup. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Oleh kuasa darah-Mu kami disucikan, oleh kuasa darah-Mu kami dilayakkan. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, 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 terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada, amin. Aku percaya, amin. Ada mujizat, yes, haleluya. Amin, haleluya. Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya, amin, 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 yes. Mujizat buat kami semua. Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya, amin, amin, yes. Haleluya, aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Cuma Tuhan saja katakan, aku percaya, amin. Ada mujizat. Haleluya, yes. Aku percaya, amin. Tuhanku dahsyat. Amin. Perbuatan ajaib, amin. Kerjakannya. Aku percaya, amin. Yes. Aku percaya, amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukan. Amin. Hanya Yesus sanggup melakukannya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tahu Tuhan, keberadaan kami semuanya karena Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya.
Engkau Allah yang sanggup melakukan jauh dari apa yang kami pikirkan, melebihi dari apa yang kami doakan. Mustahil bagi manusia, tidak mungkin bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Tuhan Allah kita, Allah yang dahsyat luar biasa. Aku percaya, kami percaya, Tuhanku adalah Tuhan yang ajaib. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengar kebenaran firman daripada Tuhan. Pujian penyembahan yang telah kami naikkan, kami yakin sudah menyukakan hati daripada Tuhan. Berbicaralah di tengah-tengah kami. Kami akan duduk diam, dengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Di hari yang berbahagia, minggu yang pertama, untuk kita sama-sama beribadah, memuji, membesarkan nama daripada Tuhan. Langsung saja kita akan melihat tema hari ini. Hari ini adalah hari yang spesial karena juga kita akan menerima tubuh dan darah Yesus. Terima kasih buat teman-teman yang sudah pasang pohon Natal, ya sudah Desember saudara ya. Jadi suasana Natal kita bisa lihat dan kita bisa rasakan. Puji Tuhan. Judul dari khotbah saya atau renungan kita pagi hari ini, saya beri judul penebusan. Sama-sama katakan penebusan. Belum semua, lebih keras lagi, 2, 3. Coba kita buka dalam Titus pasal 2 ayat 14, kitab Titus pasal 2 ayat yang ke-14. Saya mau kita baca ayat yang pertama ini bersama-sama, yang sudah dapat katakan amin. Titus 2 ayat 14. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya yang rajin berbuat baik. Saudara bicara penebusan, sekali lagi, penebusan bagi manusia hanya bisa dilakukan oleh juru selamat kita yang namanya Yesus. Yang percaya katakan amin. Kita ditebus. Tadinya kita menjadi hamba dosa. Ada dua hamba kebenaran dan hamba dosa. Tetapi ketika kita ada di dalam Tuhan, kita tidak lagi menjadi hamba dosa, karena kita tahu apa itu kebenaran dan siapa itu kebenaran. Yang ngerti katakan amin. Nah, ketika kita tahu apa itu kebenaran dan kita melakukan kebenaran, berubah statusnya dari hamba dosa, berubah menjadi hamba kebenaran. Bagi mereka yang tidak tahu siapa itu kebenaran dan apa itu kebenaran, mereka akan terus tinggal di dalam dosa. Dan sekali lagi, dosa akan membawa kita kepada penghukuman. Nah, ayat ini berkata, dia telah menyerahkan apa? Dirinya. Siapa dia? Tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus. Yang hari ini kita peringati, kita akan menerima tubuh dan darah Yesus yang menyucikan dan menguduskan kita. Selanjutnya, dia menyerahkan dirinya untuk membebaskan kita. Katakan amin, saudara. Katakan kanan kiri, kamu sudah bebas. Lebih keras lagi, katakan kamu sudah bebas. Dia membebaskan kita dari segala kejahatan. Dulu kita jahat, dulu kita berdosa, dulu susah diatur, dulu keras kepala, tetapi dia bebaskan kita, dan bukan cuma membebaskan kita, dan untuk menguduskan bagi dirinya umat kepunyaannya sendiri. Siapa yang percaya kita adalah umatnya Tuhan? Katakan amin, saudara. Ayat selanjutnya, dalam Injil Yohanes 8, ayat 34-36, kata Yesus kepada mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah, saudara baca enggak? Adalah hamba dosa. Dan hamba tetap tinggal dalam rumah. Tetapi anak tetap tinggal, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, perhatikan, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Dengan kata lain begini, kalau saudara tetap tinggal di dalam dosa, hidup di dalam dosa, terikat di dalam dosa, bahkan menjadi hamba dosa, posisimu, tempatmu di luar. Yang ngerti katakan amin. Betul? Udah tahu kebenaran, lakukanlah kebenaran. Udah tahu firman dilarang, ya jangan dilakukan. Makanya saya sering katakan, ketika saudara melakukan dosa, Anda tahu nggak itu dosa? Pasti Anda tahu. Tapi terus kita lakukan, terus kita lakukan. Dan ini yang seringkali menyakiti hati Tuhan, saudara. Kita datang ke gereja, pulang gereja, firman hilang begitu saja. Kita nonton di YouTube, kita terima ayat-ayat firman Tuhan seperti sambil lalu saja. Tidak pernah tertanam dalam hati dan menjadi sesuatu gerakan dalam hidup ini, mendorong hidup ini untuk bagaimana caranya aku menyenangkan Tuhan. Karena dengar ayat ini berkata, hamba dosa itu ada di luar. Saudara mau di luar apa di dalam? Di dalam. Karena di dalam bicara bukan hamba lagi, anak. Anak itu ngerti apa yang orang tua mau. Anak ngerti apa yang papanya mau. Apa yang mereka inginkan, kita ngerti. Karena posisi kita adalah anak. Siapa di sini anak Tuhan? Katakan amin. Next. Coba kita lihat dulu arti kata penebusan itu sendiri. Yang pertama, penebusan artinya membayar untuk mengambil kembali. Membayar supaya diambil. Tadi kita adalah hamba dosa awalnya. Kita adalah tawanan dari dosa itu sendiri. Seperti kita nggak bisa lagi bergerak, kita nggak bisa lagi bebas, kita tertawan, kita terikat. Tetapi ketika Yesus hadir, ketika Tuhan menyerahkan dirinya, menjelma, Allah menjelma menjadi manusia. Dia mengorbankan dirinya, dia tebus saya dan saudara. Dan dia menebus bukan dengan uang. Dia menebus dengan darah. Darah yang mahal. Darah anak domba, darah yang suci. Darah yang tidak ternoda. Memang dia manusia biasa. Dia manusia 100%. Justru karena dia manusia 100%. Dia berani mengorbankan. Karena dia bukan manusia sembarangan. Di dunia ini cuma satu manusia yang tidak berdosa. Namanya Yesus. Yesus manusia yang tidak berdosa. Selanjutnya, arti berikutnya. Membayar dengan uang. Untuk membebaskan. Dalam kurun dikatakan tawanan, sandera. Itu artinya penebusan. Dan sebagainya. Dan selanjutnya, saya masuk dalam inti khotbah saya hari ini. Next. Penebusan dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat yang kelima berkata begini. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan janganlah melupakan segala kebaikannya. Katakan amin.
Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memakotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Haleluya. Dia menebus dari kubur. Dia sudah menebus kita loh. Tadinya kita berdosa, harusnya kita dikubur, artinya mati. Tetapi terpujilah Allah, pujilah Tuhan hai jiwaku. Kenapa? Karena Dia telah menebus hidupmu dari lubang kubur. Saya kasih kata yang paling sederhana, berarti penebusan adalah membeli kembali. Kita mati, diberikan kehidupan. Kita miskin, diberikan kekayaan. Kita lemah, Dia berikan kekuatan. Itulah penebusan. Siapa yang yakin sudah ditebus Tuhan, katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya sudah ditebus oleh Tuhan. Selanjutnya, dalam Roma 6 ayat 23 berkata begini. Sebab upah dosa, baca dong saudara yang keras. 1, 2, 3. Sebab upah dosa adalah, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudara, ada hari ini bukan karena kekuatanmu, jangan sombong saudara. Karena engkau pintar, karena engkau bisa, karena engkau mampu, karena engkau punya orang, punya teman, punya atasan yang hebat. No. Semua karena Tuhan. Apa yang mau dibanggakan? Kita ada di penghujung tahun 2022. Coba kita flashback ke belakang. Sudah banyak hal yang terjadi dalam hidup ini. Kok bisa kita semua, saudara bisa ada hari ini? Kalau bukan Tuhan, saudara. Upah dosa adalah maut. Mati kita sebenarnya saudara. Binasa kita dengan dosa, dengan keinginan kita. Tetapi why? Tetapi kenapa? Yesus mau mati bagi kita. Karena Dia tidak mau melihat satu orang pun binasa. Makanya Dia datang ke dunia ini. Yang kita akan peringati di bulan Desember ini. Apakah Yesus datang dengan kemeriahan? Apakah Yesus datang di kerajaan yang mewah? Halo? Orang mungkin berpikir, ya Tuhanmu masa datang di kandang? Saudara ingat ada ayat berkata begini. Aku mau engkau yang miskin menjadi kaya. Dia relakan dirinya. Dia taruh posisi serendah-rendahnya. Dari Allah menjadi manusia. Dari manusia menjadi hamba. Dari hamba Dia mati. Matinya pun tidak wajar. Dia mati di atas kayu salib. Zaman itu, zaman Roma, orang yang disalib adalah orang jahat. Yesus dijadikan bahkan disamakan seperti orang jahat. Apakah yang Dia lakukan 3,5 tahun? Kejahatan. Dia sembuhkan yang sakit. Dia bangkitkan orang mati. Tapi tetap saja Dia dikatakan orang jahat. Kalau hari ini ada orang yang melecehkan engkau, menghina engkau, Yesus sudah pernah alami itu. Dia diludah. Dipasang mahkota duri. Lambungnya ditusuk. Apa yang kurang yang Yesus pernah lakukan buat kita? Karena Dia mau supaya kita yang tadinya berdosa dan harus mati. Alkitab berkata, supaya kita menerima karunia. Karunia apa? Hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Mengertilah saudara,
Kenapa gereja kita 1 minggu 1 kali mengadakan perjamuan? Supaya saudara ingat kasih Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan. Saudara jangan lupa diri dengan segala fasilitas yang ada. Jangan lupa diri dengan segala kepercayaan yang Tuhan berikan. Jangan lupa diri, saudara. Injak tanah, masih injak tanah kita. Pikirkan, renungkan dari mana kita berasal. Kejadian pasal yang kedua, kita hanya terbuat dari tanah. Akan kembali lagi kepada tanah. Debu akan kembali kepada debu. Apa yang mau dibawa? Enggak ada, saudara. Saudara pikir dengan mengumpulkan uang banyak lalu berkata, ya saya mau peluk duit saya mau belanja nanti di alam berikutnya. Peluk aja. Taruh aja di peti. 3 hari peti akan dibongkar, diambil semua harta saudara. Katakan amin, saudara. Saudara ngerti firman Tuhan? Saudara dan saya ditebus oleh darah Yesus. Next. Arti penebusan yang pertama. Yang pertama, penebusan artinya memahami proses. Memahami apa? Proses mengambil kembali manusia dari dosa. Itulah digunakan kata penebusan dengan pengertian perjanjian baru. Memakai kata Yunani agorazo. Artinya membeli, membayar, menyerahkan sesuatu sebagai bayaran yang setimpal bagi sesuatu barang lainnya. Saya ingin sedikit kasih tahu saudara tentang apa itu penebusan. Tahun 93 saya ada di Amerika, saya sekolah di sana. Nah, ada satu mata pelajaran yang menjadi favorit saya. Mata pelajaran itu namanya American Story. Sejarah Amerika. Kami pelajari, jadi rupanya yang saya tahu saudara dan saya pelajari, orang Amerika itu aslinya, itu orang Indian. Saudara tahu ya Indian. Yang saya mau cerita begini. Di tahun-tahun selanjutnya, Inggris menguasai Amerika. Lalu mereka pergi ke satu benua namanya benua Afrika. Di sanalah mereka bingung, kok di dunia ini ada orang, manusia kulitnya berbeda, warnanya hitam. Dibawalah mereka ke benua Amerika diambil, lalu ketika tiba di benua Amerika, orang-orang kulit hitam ini dijual. Apa? Dijual. Dan dijualnya nggak tanggung-tanggung. Dijualnya di pasar. Jadi ketika mereka habis ambil dari Afrika, tiba di benua Amerika, dijejerlah orang-orang hitam itu. 1, 2, 3, kalau ada 10. Lalu setiap hari orang-orang atau tuan-tuan tanah di Amerika untuk mengolah tanahnya, mereka harus beli. Lalu mereka cek badannya, sehat, maaf bicara, harus telanjang, saudara. Dilihat kondisinya, yes, I want this, saya mau ini. Oke, kalau mau harganya sekian. Gitu loh. Itu harus dibayar, ditebus, telah dibayar. Orang yang mengambil itu kan perjalanan jauh, saudara. Perjalanannya melewati lautan, dulu nggak ada kapal terbang. Dan ketika mereka diambil, dia harus membayar uang. Ini yang menarik, saudara. Ketika tuan tanah itu sudah membeli, dengan kata lain, budak ini sudah menjadi miliknya dan budak ini sudah tidak punya hak lagi. Mau diapain, mau disuruh apa, itu terserah. Karena sudah dibayar. Pertanyaannya sederhana. Kira-kira budak ini bisa melawan tuannya enggak? Seharusnya enggak bisa. Kenapa? Karena ada surat perjanjian. Kalau budak ini melawan, tuan ini berhak untuk membunuhnya.
Kenapa? Dia udah gak punya hak. Kira-kira budak itu siapa? Budak itu saya dan saudara. Dia Tuhan datang, dia sudah bayar. Betul? Yesus datang, dia bayar dengan pengorbanannya, dengan darahnya. Dengan kata lain, ketika kita telah ditebus, kita sudah tidak punya hak. Makanya Rasul Paulus berkata begini, hidupku bukannya aku lagi. Halo? Benar enggak? Benar enggak saudara? Bahasa aslinya hidupku bukan aku lagi, aku tidak penting, Tuhan lebih penting. Kenapa? Karena Rasul Paulus tahu hidupnya sudah diserahkan. Hakku sudah tidak ada lagi. Sehingga ada lagu berkata gini, suka-sukamu Tuhan. Yang tahu nyanyi, suka-sukamu Tuhan. Lebih keras lagi, suka-sukamu. Suka-sukamu Tuhan, tralalalala. Benar gak? Bagaimana mungkin kita berkata aku berserah, tetapi kita selalu pakai otak kita pakai pengalaman kita pakai kekuatan kita. Padahal dikatakan tadi dalam contohnya, budak itu sudah tidak punya hak. Budak itu cuma punya satu kewajiban. Apa yang disuruh, apa yang diperintahkan, itu yang dilakukan. Karena apa? Dia sudah dibeli. Saudara, betapa indahnya kalau semua anak-anak Tuhan di dunia ini, orang Jawa berkata, manut ae, ngikut aja. Ya Tuhan, yes, lakukan ini, yes. Tapi yang sulit ketika kita mau melakukan, kita berontak. Berontak. Ada ayat lain dalam firman Tuhan berkata begini. Kita seperti dipasangkan kuk. Saudara tahu kuk? Kuk itu adalah alat atau beban yang ditaruh di pundak binatang. Dan itu akan menolong petani untuk membajak tanah. Kalau kuk itu ditarik, binatang itu kan berhenti. Kalau kuk itu digoyangkan, binatang itu bergerak. Ke kanan, ke kiri. Artinya bisa diatur. Udah ditebus, ngelawan pula. Gak heran hidupmu gak diberkati Tuhan. Kenapa? Suka ngelawan. Padahal sudah ditebus. Coba lihat Wahyu 5 ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembeli dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Siapa yang disembeli? Siapa yang disembelih? Yesus. Hargai pengorbanan Tuhan. Katakan amin. Yang kedua. Kata pergunakanlah di ayat ini berasal dari bahasa Yunani exagorazo. Arti sebenarnya adalah membeli atau menebus. Paulus menggunakan kata yang sama dalam Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena siapa? Karena siapa? Karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dengar saudara ya. Yesus yang tidak berdosa, anak Allah yang suci, domba Allah yang kudus, dijadikan berdosa. Dia yang tidak terkutuk. Dia yang bebas dari kutuk, dipakai, diberikan, dicurahkan semua. Kutuk itu dia tanggung di atas kayu salib. Dengan kata lain, kita yang tadinya berdosa bisa suci di hadapan Tuhan. Kita yang tidak layak dijadikan layak karena Tuhan, saudara. Saudara, kita beribadah di tempat ini, kita angkat tangan, kita nggak sembarang angkat tangan.
Yang kita puji itu Tuhan yang maha suci, maha kudus, saudara. Lalu siapa kita yang tiap hari lakukan dosa, yang ngelawan keras kepala gak bisa dikasih tahu. Kita ngeyel, udah dikasih tahu masih aja keras. Tetapi ya Tuhan terima kita. Kita datang, dia berkata mari datang kepadaku. Karena apa? Semua dia udah tanggung, saudara. Dia udah rasakan, saudara nangis, dia pernah nangis. Saudara dilecehkan, dia pernah dilecehkan. Penderitaan apa yang Tuhan gak pernah terima dalam hidupnya. Makanya ada lagu Allah mengerti, Allah peduli. Karena benar Allah kita adalah Allah yang mengerti, saudara. Karena dia pernah alami yang saudara alami. Bahkan hal yang lebih lagi. Mari pagi hari ini hargai penebusan Tuhan. Hargai pengorbanan Tuhan. Sekali lagi yang kita datangi tiap minggu bukan gembala. Bukan ibu gembala. Tapi Yesus yang ada di tempat ini. Dan dia mau memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain musik. Saya undang singers.